warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maliha dari Biologi E semester 5 akan menjawab pertanyaan biologi reproduksi. Yang pertama yaitu follicle stimulating hormone atau biasa disebut juga FSH, di mana FSH sendiri yaitu suatu hormon reproduksi yang diproduksi di pituitary, yaitu suatu kelenjar yang berada di otak yang hanya sebesar kacang polong. Hormon ini memiliki peran yang sangat penting sekali dalam perkembangan seksual. Selain mempengaruhi perubahan fisik pada saat masa pubertas, hormon FSH ini berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Yang kedua yaitu hormon LH. Hormon LH sendiri yaitu diproduksi di pituitary, juga sama seperti hormon FSH yang sudah saya jelaskan. Selain itu juga LH dengan FSH ini yaitu memiliki korelasi yang saling melengkapi. Saat hormon LH ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon. Pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama bagi pria. Yang ketiga yaitu hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini berfungsi untuk mengontrol kesehatan sperma itu sendiri. Namun, jika kadar estrogen pada pria itu terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan kualitas sperma dan dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Selanjutnya yang keempat yaitu hormon testosteron, di mana hormon testosteron ini memiliki fungsi dalam produksi sel sperma dan perkembangan alat kelamin seperti testis dan penis. Tahapan-tahapan pada spermatogenesis pada manusia itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu penggandaan, yang kedua yaitu pertumbuhan, dan yang ketiga yaitu pematangan. Yang pertama yaitu tahapan penggandaan, di mana pada tahap penggandaan ini sel prioidial mengalami pembelahan secara mitosis berulang-ulang dan akan membentuk spermatogonia. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan, di mana pada tahap pertumbuhan ini spermatogonium bersifat diploid dan spermatogonia ini tumbuh dan berkembang membentuk spermatosis primer. Selanjutnya yang ketiga yaitu pematangan sel, di mana pada pematangan sel ini sel spermatosis primer ini akan membentuk secara meiosis, di mana membentuk spermatosis sekunder, kemudian akan membelah secara meiosis membentuk 4 spermatid, dan spermatid akan berdiferensi menjadi sebuah sperma. Secara umum kualitas sperma ditentukan oleh 3 indikator, yaitu yang pertama jumlah sperma, kecepatan pergerakan sperma, dan yang ketiga yaitu bentuk sperma yang sempurna. Adapun cara untuk menentukan kualitas sperma sendiri yaitu yang pertama yaitu melakukan olahraga secara teratur, batasi asupan kafein, penuhi kebutuhan vitamin C, vitamin D, dan vitamin B. Hindari paparan zat kimia, batasi konsumsi alkohol, tidur yang cepat, dan penuhi berat badan yang ideal. Adapun urutan yang dilalui sperma pada alat reproduksi pria yaitu yang pertama adalah tubulus seminivirus. Yang kedua yaitu epididymis. Yang ketiga yaitu vas deferens, yang keempat yaitu vesica seminalis ejaculatoris, yang kelima dan yang terakhir yaitu uretra. Sperma sendiri yaitu diproduksi di testis atau lebih tepatnya sendiri yaitu di tubulus seminiferus. Setelah diproduksi sendiri, maka sperma tersebut akan ditampung di epididymis, yaitu berupa saluran yang berlekuk-lekuk yang di luar testis.
Selanjutnya, sperma sendiri akan mengalami pematangan di dalam epididymis. Setelah matang, sperma tersebut akan dialirkan menuju saluran vas deferens. Setelah vas deferens, sperma ini akan menuju ke dalam vesika seminalis. Di dalam vesika seminalis ini, sperma akan disimpan dan ditampung dan diberi nutrisi yang akan dihasilkan oleh vesika seminalis ini, yaitu berupa cairan semen. Setelah vesika seminalis ini penuh, maka sperma beserta cairan semen tersebut akan dikeluarkan melalui ductus ejaculatoris yang akan membuat pengeluaran sperma tersebut menjadi sebuah luncuran yang kuat. Sperma beserta cairan semen ini akan melalui uretra yang sangat panjang. Kelainan pada alat reproduksi pria itu ada banyak, di antaranya yaitu hernia inguinal. Hernia inguinal ini yaitu terjadi ketika perut bagian bawah melemah sehingga usus turun ke kantong testis atau bagian samping penis. Yang kedua yaitu hidrokel, di mana hidrokel ini disebabkan karena kantong testis dipenuhi dengan cairan yang mengelilingi kantong testis tersebut. Yang ketiga yaitu disfungsi ereksi, di mana disfungsi ereksi ini disebabkan karena pria tidak bisa mendapatkan ataupun mempertahankan ereksi yang cukup kuat dalam berhubungan seksual.